Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang sebuah pertanyaan penting ya bagi kita semuanya, utamanya bagi kita umat Islam. Kenapa membaca Al-Quran? Di zaman saat ini kita harus menjawab pertanyaan ini dengan jawaban yang logis, masuk akal, bukan hanya jawaban dengan hadis atau dengan ayat Al-Quran, tetapi terkadang yang membuat kita tambah tidak paham. Kenapa sih sebenarnya kita sebagai umat muslim itu harus membaca Al-Quran? Hari ini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan ini dengan 3 jawaban penting ya. Setidaknya ada 3 jawaban yang mudah-mudahan ini membuat kita faham dan lebih bersemangat untuk membaca Al-Quran. Pertama, kenapa kita membaca Al-Quran? Pertama karena Al-Quran adalah resep hidup menuju akhirat. Ini yang harus kita pahami, bahwa Al-Quran itu kalau diibaratkan sebuah makanan, maka untuk membuat makanan itu enak, maka harus ada resepnya. Dan itu pasti ada resepnya. Dan saya kira semua orang, semua dari kita semuanya, itu hidup pada akhirnya akan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menuju alam akhirat. Dan Al-Quran merupakan pedoman. Al-Quran merupakan resep. Isinya Al-Quran adalah resep hidup untuk menuju Allah, untuk menjalankan hidup di dunia menuju akhirat. Itu penting kita pahami, bahwa Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan biasa, tetapi bacaan yang isinya itu merupakan resep hidup, pedoman hidup, sandaran hidup kita. Jadi kalau kita hidup tidak punya resep, maka jadi apa hidup ini, kan begitu. Jadi sebenarnya pertama, alasan yang kenapa kita membaca Al-Quran itu karena Al-Quran adalah resep hidup. Yang kedua, alasan kedua kenapa kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat. Quran adalah mukjizat. Apa yang dimaksud mukjizat? Mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, sesuatu yang luar biasa dan tidak ada tandingannya. Sesuatu yang luar biasa dan tidak ada tandingannya. Sesuatu yang unik. Sesuatu yang aneh. Sesuatu yang wow. Sesuatu yang amazing. Biasanya kita kalau menemukan sesuatu yang amazing, itu kita takjub, apapun itu. Kalau kita menganggap itu sesuatu yang amazing, yang sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang excellent, sesuatu yang wow, maka tentunya kita akan kagum dengan itu. Nah, Al-Quran itu adalah mukjizat, tidak ada tandingannya. Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa, yang di luar nalar manusia, di luar keadaan. Kita buktikan sekarang. Al-Quran itu diturunkan sejak zaman Nabi hingga hari ini, itu tidak ada perubahan sedikit pun. Mulai dari titiknya, mungkin kalau titik ya mungkin ada perubahan karena memang dulu turunnya Al-Quran tanpa titik. Tetapi sejak Al-Quran dikasih titik, dikasih harokat, sampai sekarang tidak ada perubahan. Al-Quran ya dari dulu bacaannya ya seperti itu sampai hari ini. Walaupun banyak orientalis, misalnya banyak orang-orang kafir misalnya membuat semisal Al-Quran, membuat tandingan Al-Quran, Al-Quran sedikit pun tidak akan goyah, bahkan mereka hancur dengan sendirinya. Al-Quran dibakar untuk menghilangkan jejak Al-Quran, tetap tidak mungkin, tetap tidak bisa. Oleh karena itu Al-Quran itulah sesuatu yang mukjizat, sesuatu yang wow, sesuatu yang luar biasa. Dan kita kalau tidak membacanya maka kita akan sangat merugi.
ya akan sangat rugi. Karena apa? Al-Quran itulah sesuatu yang wow, sesuatu yang excellent, mukjizat yang nalar kita terkadang tidak bisa melampauinya. Bukan kadang, memang kita tidak mampu melampaui mukjizat Al-Quran yang luar biasa itu. Bayangkan saja, mana ada buku atau bacaan yang dibaca oleh jutaan manusia. Ya. Sekarang dibaca, besok dibaca lagi. Orang yang sama membaca Al-Quran. Itu luar biasa. Kalau bukan mukjizat, tidak bisa seperti itu. Ya, bayangkan misalnya satu buku saja gitu misalnya. Buku apa yang paling update saat ini? Ya, misalnya. Iya, cukup itu dibaca mungkin sekali dua kali, setelah itu ditinggalkan. Tidak seperti Al-Quran. Bahkan Quraisy Shihab itu menyatakan semakin Al-Quran itu dibaca, semakin Al-Quran itu diresapi maknanya, maka kita semakin bodoh tentang Al-Quran. Beliau padahal ahli tafsir. Kemudian yang ketiga, ini juga penting, Al-Quran adalah penghapus. Al-Quran yang kita baca, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena Al-Quran mampu menghapus kotoran, menghapus dosa, menghapus kejelekan-kejelekan yang ada pada diri kita. Ada sebuah kisah seorang kakek yang hidup dengan cucunya. Kemudian cucunya itu bertanya kepada sang kakek yang tiap hari membaca Al-Quran. Wahai kakek, kenapa engkau membaca Al-Quran terus-menerus? Padahal saya perhatikan kakek itu tidak pernah mendapatkan apapun dari yang kakek baca. Dengan pertanyaan itu akhirnya kakek memerintahkan si cucu tadi itu untuk mengambil gayung yang ada di halaman rumahnya. Di mana gayungnya itu kotor dan berlubang. Cucuku, tolong ambilkan gayung di depan rumah, kemudian ambilkan air di sungai di belakang rumah. Ya. Akhirnya si cucu ini mengambil air dengan gayung yang tadi kotor di depan halaman rumah itu, ngambil ke sungai. Setelah mengambilnya, dikasihkanlah ke kakeknya. Kakek, habis airnya. Ya pasti habis karena gayungnya berlubang dan sungainya cukup jauh. Ambillah yang kedua kalinya juga sama. Kakek, habis. Ambil lagi sampai ketiga kalinya. Tiga kalinya akhirnya cucunya itu kesal. Kenapa kakek ini kayak orang gila, menyuruh saya mengambil air dengan gayung yang kotor lagi, kemudian berlubang. Akhirnya si kakek ini menjelaskan, wahai cucuku, tadi cucuku bilang kepada kakek bahwa saya membaca Al-Quran tidak mendapatkan apa-apa. Coba perhatikan sekarang. Cucuku yang tadi saya suruh ambil air, kira-kira apa perubahan pada gayung itu? Akhirnya cucunya itu berpikir, oh iya, kayak perubahannya memang saya tidak dapat air. Cuma perubahan pada gayung ini, gayungnya menjadi bersih, katanya si cucu tadi. Akhirnya kakek menjelaskan, orang membaca Al-Quran itu seperti itu. Walaupun kelihatannya tidak mendapatkan apa-apa dari yang dibaca, tetapi minimal membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita dari dosa, dari kotoran, dari kejelekan-kejelekan yang mungkin kita lakukan. Makanya kalau kita menjawab kenapa kita membaca Al-Quran misalnya hanya dengan hadis, hanya dengan Quran, terkadang tidak masuk akal ya buat kita. Jawaban itu kadang perlu kita berpikir panjang. Semoga 3 alasan kenapa kita membaca Al-Quran ini membuat kita tersadar bahwa sebenarnya Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang yang memberikan panduan resep hidup bagi kita semuanya,
Dan ternyata Al-Quran juga mampu menghapus kejelekan-kejelekan yang ada pada diri kita semuanya. Apalagi Al-Quran itu satu hurufnya diberi kebaikan 10 kebaikan. Bagaimana tidak mampu menghapus kejelekan kalau satu huruf saja itu diberi kebaikan 10 kebaikan. Mudah-mudahan kita tersadar dengan 3 alasan kenapa membaca Al-Quran itu penting dan mengapa kita harus membaca Al-Quran. Terima kasih, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.